kita masuk ke acara pertama dengan membuka acara. Dengan membuka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Slamet Sudarso. Kepada Bapak Slamet kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sunati teman-teman guru dan karyawan SD Wonosobo 1, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat rahmatnya sehingga pada pagi hari ini Jumat tanggal 14 September 2022 kita bisa berkumpul bersama di musola ini dalam rangka kegiatan Maulid Nabi atau peringatan hari lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, salat dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya atau pertolongnya besok di yaumil akhir. Yang ketiganya, terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang pada hari ini melaksanakan kegiatan peringatan sekaligus rangkaiannya. Tadi yang pertama adalah bacaan Maulid Nabi. Biasa derek berjejer, biasa betul, biasa betul, mesti betul. Salah jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi contoh nonton anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa ditiru di lingkungan rumah masing-masing, terutama di sekitarmu sholat. Kegiatan Maulid ini tahun ini kelihatannya sangat ramai di masing-masing musola atau di lingkungan RT, sama-sama mengadakan muludan berjajar dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya besok di yaumil akhir, karena hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Nabi-nabi yang lain tidak bisa, sehingga gampang sekali biar masuk surga. Anak-anak harus kalau ada membaca salam dijawab dengan muni Nabi Muhammad dijawab dengan Allahumma sholli alaihi. Itu gampang. Nek sampean orang dia salam dijawab, ini sudah pelit. Besok orang ditulungi saat di yaumil akhir. Pengen ditulungi betul? Pengen masuk surga betul? Pengen masuk surga betul? Nah, Nabi harus memperbanyak sholawat
Nabi. Memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat. Walah, pengen mlebu surga tapi kan gak sholawat begak. Yo abot. Ini. Jadi sekali lagi ada anak-anak banyak memperbanyak baca sholawat Nabi. Kemudian pada Bapak Ibu Guru semuanya saja terima kasih sudah mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan amal panjenengan dibalas oleh Kanjeng Nabi besok padha mlebu swarga. Padha mlebu swarga. Ini. Kemudian juga pada anak-anakku sekali lagi kamu usianya usia belajar. Silakan dan belajar. Terutama kita umat Islam belajar ngaji, baca Al-Quran. Nek bisa baca Al-Quran nanti bisa baca berjanji. Tolong di pondok-pondok boleh, di majelis taklim boleh, silakan belajar. Kemudian Bapak Ibu Guru ini nanti yang ASN dan P3K untuk sekarang aktivasi data kependudukan ini sudah dinanti oleh petugasnya di Kecamatan Bandar. Jadi mungkin gantian saja karena waktunya jam 8 sampai jam 11. Nanti orang nyadar repot. Dan lagi ada Bapak Ibu Guru, kemudian anakku sekalian, terima kasih atas peringatannya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir masalah sekedar membuka untuk sambutan kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri tidak sholawat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Selamat atas sambutan yang telah disampaikan. Mari kita masuk ke acara ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muda. Kepada Bapak Muda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna an aduma ma aduma linakuna minal mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam memperingati acara Maulid Nabi Muhammad, Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, ya. 12 Rabiul Awal Isnin 20 April tahun gajah tahun Arabi 571 Masehi. Di TK pernah diajarkan ya? Untuk enggak pernah. Kalau zamannya Pak udah ada. Sholawat serta salam tak lupa kita tetap sanjungan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Yang terhormat Bapak Selamat Sudarso, Kepala SDW Skor 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDW Skor 1, serta anak-anakku peserta didik kelas 1 sampai kelas 6. Di bulan Rabiul Awal ini, ya, bulan Maulid, kalau kita bulan Maulid Maulid, harusnya kita itu bahagia, senang, ya. Sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam, kita harus senang menyambut bulan Rabiul
awal bulan Maulid ya. Karena pada bulan ini tepat sekitar 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad lahir ke dunia dari ibunya yang bernama Siti Aminah, Siti Aisyah ya ini salah ya, Siti Aminah. Manilik lagi cerita kisah Nabi Muhammad dari beliau kecil ya. Sebelum beliau dilahirkan beliau sudah menjadi yatim. Bapak dulu pernah membaca cerita Nabi Muhammad ini sampai menangis. Kenapa? Karena banyak sekali ya rentetan-rentetan peristiwa dari Nabi Muhammad yang menyentuh hati ya. Sebelum dilahirkan beliau sudah menjadi yatim, ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Abdullah ajaran Abdul Muthalib misalnya. Abdullah ya. Sebelum lahir beliau sudah menjadi yatim, ditinggal lainnya Abdullah. Kemudian pada usia 7 tahun kan berarti masih kelas berapa itu? Kalian umurnya berapa? Yang kelas 1 umurnya berapa ini? Yang kelas 1 mana kelas 1? Kelas 1 coba. Hah? Umurnya berapa kelas 1? 7 tahun berarti sekitar kelas 1. Nabi Muhammad ditinggal lagi oleh ibunya ya. Menjadi yatim piatu pada usia ini masih kecil, kelas K. Sehingga beliau diasuh oleh pamannya, oleh kakeknya dulu, kakeknya Abdul Muthalib ya, sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sama kakeknya juga meninggal kakeknya. Akhirnya beliau diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Nah sama Abu Thalib ini beliau mulai diajarkan berdagang, mengembalakan berdagang. Yang mana akhirnya nanti berdagang ini ketemu sama yang namanya Siti Khadijah. Nanti dimodali sama Siti Khadijah, dimodali untuk berdagang. Yang mana akhirnya nanti Siti Khadijah menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah. Diberikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq gimana surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah artinya baca untuk di Gua Hira ketika beliau masih bertafakur di Gua Hira. Sedikit tadi cerita dari Nabi Muhammad. Dan yang paling utama dari Nabi Muhammad, Nabi Agung kita adalah kita bisa mencontohnya, kita bisa meneladani sifatnya. Kalau apa ya? Gusti Allah ini angger menilai kita itu dari hati akhlak, ya, dari iman dan ketakwaannya, bukan dari tampang atau fisiknya, bukan dari materi juga, bukan dari kekayaannya ya. Kalau Nabi Muhammad itu orang yang paling ganteng di dunia, orang yang paling ganteng, ibaratnya itu matahari. Dan yang kedua itu Nabi siapa? Ada yang tahu enggak? Nabi Yusuf nomor 2. Kalau Nabi Yusuf itu ibarat rembulan masih bisa kita nikmati. Nah kalau matahari sangat bercahaya luar biasa, tidak ada yang menandinginya kegantengan dari Rasulullah. Kalau Islam yang
nilai oleh Allah itu kegantengannya, wah semuanya tidak bakal masuk ya. Iya. Nabi Muhammad paling ganteng, luar biasa. Kemudian kita sebagai kalian ini yang masih pelajar ini, banyak sekali yang harus kalian ambil dari Nabi Muhammad. Contoh yang paling yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh sama fatonah. Amanah menyampaikan, kejujuran. Kalian ini kan masih anak-anak, masih pelajar. Ayo coba perhatikan dulu ini masih ya. Kita tes dulu, tes apa namanya, konsentrasi kalian. Tes konsentrasi. Coba telunjuk kalian, mana telunjuk kalian? Nah, nanti ketika Bapak Huda bilang dai, kalian template ini kan dari kalian masing-masing. Ya. Kalau Bapak bilang hidung, kalian bilang hidung. Kalian tunjuk hidung kalian. Ingat kata apa namanya? Apa yang Bapak sebutkan bukan apa yang Bapak tunjuk. Ya, bukan apa yang Bapak tunjuk. Kita mulai 1, 2, 3. Hidung. Banyak yang tidak konsentrasi ternyata. Sekali lagi. Dahi. Kan masih banyak yang tidak konsentrasi. Ya. Ayo sekarang konsentrasi, semuanya konsentrasi, siap-siap dengarkan apa yang Bapak katakan, bukan apa yang Bapak tunjuk. Yang salah nanti maju, apalagi yang ribut. Ya. Hidup. Nah, kan? Betul. Ayo. Sekali lagi. Mata. Ya, berarti sudah lumayan konsentrasi. Sekarang kita mulai lagi. Ada satu kisah yang menurut Bapak sangat menyentuh hati. Ini ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sedang ada di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Yo, masih berkumpul kayak misal ini Pak Uda, terus ada ada yang lain di sini. Kemudian ada seorang Badui suku. Ana wong teko maringan Masjid Nabawi. Zaman dulu Masjid Nabawi itu belum pakai lantai seperti ini, masih pasir, ya. Padang pasir, pakainya padang pasir. Iya. Teko wong Badui kuwi teko maringan Masjid Nabawi. Ning kono ana Nabi Muhammad karo para sahabat. Lah kok wong Badui kuwi maringan pojokan uyuh. Oh, ngawur ora jare sampean. Oh ya ngawur. Nek zaman sekarang seperti itu mesti wong wis digebuki ya. Wis digebuki. Ada itu orang Badui itu ke dalam masjid buang air. Oh, para sahabat sudah pada cekel. Wajahnya terlihat merah marah. Arep majoni si Badui kuwi. Majoni si Badui sing mau ngoyo ning pojokan kae. Tapi dicegah oleh Nabi Muhammad. Diundang para sahabat saya mau Arab ngene wis do cekel. Yang tidak marah itu cuma Nabi Muhammad pada waktu itu. Ya, akhirnya dipanggil. Beliau bilang bahwa biarkan dulu biar selesai hajatnya itu kencingnya itu ben rampung dhisik. Enggak apa-apa. Wis rampung. Wah, para sahabat
jengkel, wis doa kabeh. Nah lihatlah, kecuali Nabi Muhammad yang tidak marah. Dipanggillah orang Badui tersebut, teko intik mareng ngarepe Nabi Muhammad karo para sahabat. Nabi Muhammad ngomong ojo dibaleni, wes cukup iki bae, ojo dibaleni. Wah, sing liyane para sahabat wis jengkel, soalnya wis siap bergugi nang zaman saiki. Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad masih tetap dengan wajah yang indah, yang sejuk. Wes ojo diulangi maneh kaya kuwi jare. Yo, ojo diulangi. Akhirnya wes rampung itu, masalahnya sudah selesai, orang Badui sudah keluar. Tiba saatnya sholat, berjamaah. Berjamaah nih jejer teko, wes jejer teko, wes mulai Allahu Akbar. Wong Badui teko maning, orang Badui tadi datang lagi. Nah, tapi si Badui tadi datang dan masuk ke dalam shop, ikut sholat jamaah sama Nabi. Ini gak masalah mana, tapi si wong Badui mau kayak membuat masalah lagi. Tapi gak ada masalah. Pas ono bacaan Iktidal digawe bacaan dewek. Gak bacaan dewek. Si wong Badui ya mau kayak bacaan dewek. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, pokoknya. Terus ditambahin, lindungilah aku dan Muhammad. Terus sing sahabat-sahabat malah dibilangke, lindungilah aku dan Muhammad saja. Para sahabat gak usah. Yo, lu kakuan ya kayak yo. Tapi artinya apa? Artinya apa anak-anakku? Bahwa dari cerita yang tadi, orang Badui yang mau ngomong Nabi Muhammad yang lain marah, tapi Nabi Muhammad tidak marah sendiri. Akhirnya si orang Badui tersebut meletakkan Rasulullah di dalam hatinya, ya, meletakkan Rasulullah di dalam hatinya. Lian itu jengkel, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad sabar, ya. Ini bisa kita contoh. Bahwa semuanya itu kita redamlah, amarah kita, terus ego kita redam. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan kehendak Allah, izin Allah, kalau kita mengikuti tuntunan Rasul, ya. Akhlak Rasulullah itu apa? Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Mau lanjut ceritanya enggak ini? Jamaah? Mau lanjut? Jamaah. Oh, jamaah ya. Kita lanjut. Satu cerita lagi yang menurut Bapak luar biasa. Mau tes lagi, Bok? Mau dites lagi. Yang nanti yang sepertinya sudah mendengarkan bisa maju pertama kali untuk lomba pidato. Coba kelas 1 yang pernah Bapak ajarkan rukun Islam, coba lagunya di mana? Kelas 1 coba tunjuk jari semuanya. Rukun iman. Nah, ya, kelas 1 mana? Kelas 1 tunjuk jari. Nah, ayo kita coba nyanyi bareng. Oke, kakak-kakak kelasmu ben ikutan lagi rukun Islam sama rukun imannya, ya. Coba kelas 1. 1 2 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malah, 3 kepada kitab Rasul, 5
keenam Rasul, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Ya, ada 6 rukun Islam. Udah ya, fokus lagi, satu cerita lagi. Habis itu acara selanjutnya. Ada cerita. Ini mungkin kelas 6 sudah mendengar, tapi adik-adik kita kan belum. Adik-adik kita belum mendengar cerita ini. Pada suatu ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya didatangi oleh seorang perempuan yang ingin memberikan hadiah kepada Rasul berupa buah anggur. Dengan senang hati Nabi Muhammad dengan mukanya yang sejuk diambillah buah anggur tersebut. Iya, buah anggur tersebut ya. Wong mau sang wong wadon gue senenai men seneng. Akhirnya dimakan buah tersebut oleh Rasulullah satu, terus dimakan lagi 2, 3, 4 sampai habis buah anggurnya sampai habis ya. Senang kan yang memberi akhirnya senang karena dihabiskan yang diberi. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat pergi, para sahabatnya kaget kerumun takon. Ya Nabi, ya Muhammad, kok mau anggure ditelasno dhewe, anggure dihabiskan sendiri. Nabi Muhammad menjawab, anggure kuwe asem kecut, nek misal anggure dimaem sampean kok sampean katon wajah kekecutan wajah ora enak kok melas karo sing kenai melas karo sing kenai. Iya melas ya tak misal sini kan anu kan gelo sing kenai gelo. Nabi Muhammad mensiasatinya seperti itu, mensiasatinya dengan dimakan sendiri agar tidak ketahuan kalau anggurnya itu tidak enak ya. Iya dimakan, kenapa? Karena menghargai yang memberi. Nah dibuang orang enak melas sebenarnya mesti sakit hati karena orang Islam itu harus menjaga hati sesama muslim. Kita tidak boleh apa coba menyakiti hati sesama muslim, gawe jengkel, gawe boko ya nggak boleh. Ya anak-anakku semuanya ya, pokoknya banyak sekali yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Ditirulah kabeh kakek diwaca-wacane untuk kisah-kisah Nabi Muhammad. Apalagi di bulan Maulid ini, wah kita harus banyak-banyak bersolawat. Kudu akeh jare Pak Kajikan harus solawat agar nanti kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat pantarane arep dikumbah yang neraka. Aja kelas kae biyen sering sholawat nggih yang Nabi Muhammad. Sholawat yang sering kalian lantunkan sebelah benar.
anta badrun anta fauqa nuri anta ya, pokoknya banyak-banyak salawat. Iya. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Nanti bisa kalian gali lebih dalam lagi kisah-kisah Nabi, para Nabi. Nabi Muhammad itu termasuk dari ulul azmi. Ya, termasuk ulul azmi. Paling sabar ya kayak coba ulul azmi. Coba Nabi ulul azmi. Siapa saja Nabi ulul azmi? Muhammad, terus Nabi Isa, terus Ibrahim, terus Musa, terus ayo kurang satu. Kelas 5 ini kemarin Bapak kasih materi ini harusnya hafal. Mana kelas 5 ini? Kelas 5. Bapak kan sudah memberikan saya itu nimim. Ya, kelas 5 nimim. Men gampang ngapal nimim Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad 5 nimim. Yuk, coba Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Buddha atas tausiahnya yang telah disampaikan. Ceritanya sangat menarik. Sampailah kita ke acara penutup yang akan ditutup dengan doa. Kepada Bapak Buddha persilakan memimpin doa. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li'a'imina wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Malam Bapak sudah menghadiri acara Maulid Nabi yang diselenggarakan di sekolah kita SD Negeri Wonosobo. Saya selaku ketua acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa besok acara Maulid Nabi
lahir karena dunia bilang menolak bagi yang dah kubur mati pada kubur.